Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berikut beberapa panduan dalam sekolah minggu online pada hari ini. Yang pertama, siapkan Alkitab dan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat setiap poin penting dalam ibadah hari ini ya. Yang kedua, siapkan persembahan adik-adik yang bisa diberikan kepada orang tua untuk diserahkan kepada gereja. Selanjutnya, jangan lupa absen dan laporkan kepada wali kelas masing-masing dengan mengisi Google Form dan lampirkan foto saat beribadah ya adik-adik. Berpakaian yang rapi dan sopan serta sungguh-sungguh dalam beribadah sekolah minggu ya adik-adik. Dan kerjakan setiap aktivitas dan ayat hafalan yang diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu. Selamat beribadah adik-adik, siapkan hati dan pikiran untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Amal undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Wah, kayaknya adik-adik masih kurang semangat nih. Kakak mau tanya sekali lagi, gimana kabarnya adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Oke, kakak harap adik-adik di rumah sehat selalu ya. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pertama-tama kita akan menyanyikan sebuah pujian berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bapa ku datang padamu.
adik-adik, seperti nyanyian yang baru saja kita nyanyikan, kita tidak boleh berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga kita setiap hari. Kita diberikan kesehatan. Kita juga masih bisa sekarang memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Jadi, kita juga harus mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Dia berikan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi nih satu buah lagu. Judulnya Senyum dan Bermuka Gembira. Kita nyanyi sama-sama ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan, semua senyum gembira. Oke adik-adik, kita harus senyum ya, karena kita kan sedang memuliakan nama Tuhan, jadi kita harus bahagia. Oke adik-adik, supaya adik-adik makin bersemangat nih, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagi satu buah lagu, Di Sini Senang, Di Sana Senang. Adik-adik pasti tahu kan lagu ini. Nah, kalau nanti kakak bilang haleluya, nah nanti adik-adik jawab puji Tuhan gitu ya. Kita sambil saut-sautan ya. Oke adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Di sini senang, di sana senang. Sambil tepuk tangan ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Oke, kita ulang satu kali lagi adik-adik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Oke adik-adik, udah semangat dong nih ya. Sekarang sebelum kita mendengarkan Dasatita, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Yuk adik-adik, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Iya adik-adik, kakak seneng banget adik-adik pada kesempatan kali ini
mendengarkan di rumah, menonton YouTube untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar Dasatita. Adik-adik perhatikan ya. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan Dasatita. Sekarang kakak mau nanya, siapa yang masih ingat sama tema kita bulan ini? Coba angkat tangannya. Oke, kira-kira tema kita pada bulan ini tuh apa ya? Iya, betul banget. Temanya adalah taat. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu TAAT. Pada tahu kan semua lagunya? Yuk kita sama-sama nyanyikan. Adik-adik, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan dengan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Kita sama-sama ya nyanyikan. Di dalam dunia ada dua jalan,
adik-adik di rumah masih pada semangat kan? Oke, kalau gitu kita mau angkat satu pujian lagi sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi bersama-sama dari lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita sama-sama bernyanyi ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau sama-sama nyanyi dulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita sama-sama bernyanyi ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak sekolah minggu HKI Cililitan akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati kami Tuhan agar kami mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga berkati kakak guru sekolah minggu Tuhan yang mengajarkan firman kepada adik-adik kami, yang membagikan firman kepada adik-adik kami, agar adik-adik kami dapat menerima dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sukacita, joy, yeay! Iya adik-adik, minggu ini ibadah kelas kecilnya dibawakan sama kakak Poibe. Minggu lalu adik-adik kan sudah belajar sama kakak Melan tentang taat. Nah, adik-adik masih ingat gak taat itu apa ya? Oke, taat itu tunduk, patuh, dan setia. Nah, minggu ini kita masih belajar tentang taat adik-adik, yang diambil dari ayat firman Tuhan Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21 dengan tema taat kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini Kakak Bobi akan jelaskan melalui video yang akan adik-adik tonton. Mari kita simak sama-sama videonya adik-adik. Selamat menonton! Daniel di Istana Babel. Bangsa Israel diserang oleh Raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar. Ia menyerang kota Yerusalem dan menghancurkan kota itu.
bangsa Israel akhirnya ditawan oleh kerajaan Babel. Bahkan perkakas emas yang ada di dalam bait Allah pun dibawa ke dalam rumah dewa mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memberi perintah untuk mengumpulkan beberapa orang Israel yang masih muda, yang berasal dari keturunan bangsawan, lebih baik, pintar, memiliki banyak pengetahuan, pengertian, dan berhikmat. Mereka akan dipilih untuk bekerja di dalam istana raja. Sebelumnya, mereka akan diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Mereka juga disediakan santapan raja setiap harinya dan boleh minum anggur yang biasa diminum oleh raja. Mereka belajar selama 3 tahun. Setelah itu, mereka harus bekerja pada raja. Di antara orang-orang Israel yang terpilih, ada 4 orang yang bernama Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Beltsajar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Meskipun semua orang Israel yang terpilih itu diberikan makanan yang sama, yaitu santapan raja yang enak-enak dan bergizi, tetapi keempat orang yang tadi tidak mau menajiskan diri dengan makanan dan anggur yang biasa dimakan dan diminum oleh raja. Karena mereka tidak mau memakan makanan yang sudah disiapkan untuk mereka, sang pemimpin pegawai raja pun merasa takut. Kalau-kalau keempat orang itu menjadi kurang sehat dan kurang cerdas. Selama itu, mereka hanya memakan sayur-sayuran dan air untuk diminum. Karena pemimpin pegawai raja itu merasa khawatir, maka keempat orang itu berkata kepadanya supaya didadakan percobaan selama 10 hari. Setelah 10 hari, mereka semua akan diperiksa untuk badannya, kesehatannya, dan kepintarannya. Tuhan menyertai keempat orang yang tidak mau mengotori tubuh mereka dengan makanan dan anggur raja. Setelah 10 hari, keempat orang itu terlihat lebih sehat, lebih gemuk, lebih cerdas. Bahkan Daniel diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan berbagai penglihatan dan mimpi. Setelah 3 tahun, mereka pun dibawa menghadap Raja Nebukadnezar untuk menjadi pegawai istana. Dan terjadilah hal yang mengejutkan lainnya. Keempat orang itu didapati 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan para ahli di seluruh kerajaan. Adik-adik, luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Daniel dan kawan-kawannya. Daniel dan teman-temannya berani untuk melakukan sesuatu yang benar. Daniel tidak tergoda untuk makan makanan dan minum minuman yang najis di mata Tuhan. Mereka hanya makan sayur-sayuran dan minum air, tapi jadi 10 kali lebih pintar daripada orang lainnya. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik suka makan sayur-sayuran? Hebat, karena sayuran memang sehat bagi tubuh kita. Tapi yang lebih penting itu adalah kita perlu belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Daniel dan kawan-kawannya memilih untuk hanya makan sayuran dan minum air saja, bukan karena mereka ingin membuat sensasi atau karena mereka tidak suka makan daging. Tapi mereka melakukan karena mereka ingin menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, Tuhan memakai Daniel dan kawan-kawannya karena mereka percaya kepada Tuhan dan mau melakukan kebenaran. Tuhan memiliki rencana yang besar bagi mereka. Apakah adik-adik juga mau dipakai Tuhan menggenapi rencananya? Apakah adik-adik juga mau hidup menuruti firman Tuhan? Kalau iya,
mari kita setia membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya supaya kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengerti kehendak Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk melakukan aktivitas ibadah kita minggu ini. Sebelumnya, kakak PB sudah info kepada papa mama untuk menyiapkan alat-alatnya. Sudah disiapkan adik-adik? Oke, alat-alatnya adalah wadah, gelas, cuka, baking powder. Cara membuatnya adalah siapkan wadah, letakkan gelas di tengah-tengah, lalu kita tuang baking powder. Baking powder ini ibaratnya kepintaran yang Tuhan kasih. Kita tuangkan baking powder dan berkata bahwa Tuhan memberikan kepintaran kepada saya. Lalu kita tuangkan cuka secara perlahan-lahan dan berkata, kepintaran yang Tuhan kasih perlu kita kembangkan, kita belajar, dan belajar. Coba adik-adik lihat apa yang terjadi. Nah, kepintaran yang Tuhan kasih kepada kita akan terus bertambah dan kita menjadi berkat dan menolong banyak orang, sama seperti Daniel. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan kita hari ini. Semoga adik-adik mengerti dan adik-adik pahami dan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Sebelum selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Yesus kalau kami masih boleh beribadah Tuhan walaupun melalui online ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pimpin kami ya Bapa agar kami bisa seperti Daniel menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berikan kami ya Bapa hikmat, berikan kami kemampuan untuk melakukannya dan berikan kami kemampuan untuk menolak ataupun tidak tergoda dengan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Bapa teman-teman yang belum bisa hadir untuk ibadah online. Tuhan berkati mereka, Tuhan jagai mereka dan juga Bapa sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, dan apapun yang kami kerjakan biar itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa kami Tuhan agar kami layak menerima berkat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu God is so good.
adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang senantiasa terus menjaga dan memelihara perjalanan hidup kami. Secara khusus Tuhan, untuk adik-adik kami sekolah minggu, di tengah-tengah musibah virus corona pada saat ini yang mengakibatkan banyak hal-hal, pekerjaan mereka, bahkan sekolah untuk mengikuti proses belajar menjadi terganggu. Sehingga proses belajar dilakukan oleh pemerintah melalui online. Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang memberkati anak-anak kami sekolah minggu ketika mereka melakukan proses belajar melalui online, agar hati dan pikiran mereka Tuhan senantiasa selalu terfokus di dalam proses belajar tersebut. Tuhan, kami menyadari di dalam proses belajar online adik-adik kami sekolah minggu mengalami keterbatasan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa untuk mengatasi segala keterbatasan mereka. Bahkan kemampuan mereka Tuhan, Engkau yang akan memampukan mereka. Sebagaimana Tuhan memampukan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka melakukan proses belajar di tengah-tengah keterbatasan dan kemampuan yang mereka miliki. Tetapi ketika Engkau berkarya, mereka berhasil mengalahkan prajurit daripada Raja Nebukadnezar. Itu juga yang kami yakini Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu, ketika Engkau berkuasa, ketika Roh Kudus-Mu sudah tercurah bagi mereka, dan Engkau memberikan kuasa kepada mereka, sebagaimana janji-Mu ya Bapa, sebagaimana janji-Mu ya Yesus Kristus, maka biarlah Roh Kudus yang berkarya di dalam diri mereka. Untuk itu Tuhan, kami serahkan anak-anak kami sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan. Pertumbuhan mereka secara fisik, pertumbuhan mereka secara rohani, dan juga pertumbuhan ilmu pengetahuan mereka ketika mereka menuntut ilmu pada saat ini. Untuk itu Tuhan, tubuh, roh, dan jiwa mereka kami serahkan ke dalam tangan pengajian. Begitu juga dengan rekan-rekan kami guru-guru sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau yang senantiasa mengajar dan menuntun dan memampukan mereka agar mereka dapat senantiasa di dalam sukacita untuk melayani anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.